Shalom keluarga Kristen yang diberkati Tuhan. Bacaan Alkitab kita hari ini terdapat di dalam Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-21. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, tolonglah kami supaya kesempatan membaca dan merenungkan firman Tuhan menjadi kesempatan yang berharga dalam hidup kami, karena kami tidak sekedar mendengar firman, tetapi kami berbuah di dalam Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kami, dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita membaca Galatia pasal 2 ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saudara, tema renungan kita pada hari ini adalah kematian Yesus Kristus sebagai pembenaran. Bagian akhir dari perikop Galatia pasal 2 ayat 15 sampai 21, secara khusus di ayat 21 yang kita baca hari ini, saudara, berisi tentang klimaks dari pengajaran Paulus sebagai jawaban atas kesesatan yang terjadi di Galatia. Saudara, Paulus rumuskan begini: kalau hukum Taurat dapat menyelamatkan, maka Yesus tidak perlu mati. Saudara, sejak Taurat itu diberikan, ternyata saudara, manusia telah menunjukkan ketidakmampuannya di dalam melakukan seluruh isi hukum Taurat itu. Paulus katakan, saudara, tetapi kini manusia telah menerima kasih karunia Allah. Kristus telah membawa manusia memasuki babak baru dalam kehidupannya melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dengan demikian, Yesus Kristus tidak menghilangkan hukum Taurat, melainkan Kristus telah menggenapinya. Saudara, kematian Kristus sebagai pembenaran, karena kematian Kristus telah memulihkan manusia dari dosa dan pelanggaran manusia, dihapuskan gambar Allah yang rusak, dipulihkan kembali. Kini saudara, cuma ada satu jalan untuk datang kepada Bapa, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Yesus pernah ingatkan ini, saudara, kepada kita, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang pada Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus, saudara. Di sini, saudara, Yesus mengakhiri zaman hukum Taurat dengan membuka zaman yang baru, yaitu zaman yang dipenuhi dengan kasih karunia. Yesus menunjukkan kepada umat manusia tentang jalan-jalan pertobatan atau jalan-jalan baru, bahwa semua manusia di dunia ini memerlukan penebusan untuk menghapus hutang dosanya, yakni apa, saudara? Kematian kekal. Hutang kematian kekal telah dihapuskan dengan kematian Kristus. Saudara, sebagai keluarga Kristen, kita patut bersyukur, saudara, karena melalui kematian Kristus kita dibenarkan olehnya. Sebab itu kematian Kristus janganlah menjadi sia-sia, karena saudara, kematiannya telah memberikan kehidupan kepada kita dan jaminan tidak saja, saudara, tentang menyangkut kehidupan kita selama kita di dunia ini, tetapi juga, saudara, sampai kepada hidup kekal. Ingatlah bahwa tidak ada seorang pun dan kuasa apapun di luar Kristus yang dapat melakukannya. Yesus pernah berkata, saudara, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Yesus Kristus, sebab Engkau telah mati bagi dosa-dosa kami. Kiranya kami tidak akan pernah menyia-nyiakan pengorbanan-Mu. Tetapi semakin hari, kami semakin diubahkan oleh Roh Kudus, dan kami
makin serupa dengan Kristus. Kami tahu tidak mudah untuk hidup sebagaimana yang Tuhan telah teladankan. Tetapi kami percaya kepada orang beriman. Engkau memberikan kami potensi untuk menjalani kehidupan di tengah segala ancaman, hambatan, godaan dunia. Inilah permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Amin.